Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang berbagai sumber energi di bumi. Begitu banyak sumber energi yang ada di dunia ini, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, sumber energi yang ada di bumi itu dapat mengalami perubahan yang nantinya akan lebih bermanfaat lagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, ayo siapkan buku paket tema 4Bmu ya. Minggu lalu, Bu Guru sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati dan mencermati 4 buah gambar yang berkaitan dengan energi dan sumber energi. Berikut pembahasan dari Bu Guru. Yang pertama yaitu gambar petani garam. Pada aktivitas petani garam tersebut, energi yang diperlukan atau energi yang digunakan yaitu energi matahari. Dari energi matahari ini menghasilkan energi panas yang berfungsi untuk menguapkan air laut sehingga menjadi garam. Gambar yang kedua yaitu aktivitas bersepeda. Pada aktivitas bersepeda, energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu berupa energi kimia atau energi yang terdapat pada zat makanan yang kita makan sehingga kita dapat beraktivitas dan dapat mengayuh sepeda. Energi yang dihasilkan yaitu gerak. Gambar ketiga selanjutnya yaitu gambar aktivitas menyetrika. Ya, biasanya kita menyetrika baju supaya baju kita terlihat rapi. Energi apa yang dibutuhkan dalam aktivitas menyetrika? Ya, betul, yaitu listrik. Supaya setrika kita dapat menyala, maka perlu disambungkan dengan aliran listrik. Dari kegiatan menyetrika ini, maka dihasilkan energi panas yang membuat pakaian kita akan menjadi halus. Selanjutnya yaitu gambar aktivitas orang atau koki sedang memasak. Dalam aktivitas memasak, energi yang digunakan yaitu berupa energi kimia, yaitu energi gas, dan energi yang dihasilkan yaitu energi panas. Energi panas ini yang membuat masakan kita menjadi matang dan enak untuk dimakan. Nah, dari gambar-gambar tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada berbagai macam energi yang ada di bumi, yaitu ada energi panas. Energi panas ini sumbernya banyak sekali. Contohnya, matahari, api, minyak tanah, lampu yang menyala, dan gesekan antar dua benda. Yang kedua yaitu energi listrik. Energi listrik ini dapat dihasilkan dari pembangkit listrik, baterai, aki, dan juga dinamo. Yang ketiga yaitu energi cahaya. Energi cahaya dapat dihasilkan dari matahari, api, lampu yang menyala, nyala lilin, dan obor, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh suara makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Dapat juga dihasilkan oleh suara radio, televisi, dan sepeda motor, dan tentunya dapat dihasilkan dari bunyi alat musik. Yang kelima yaitu energi gerak.
Energi gerak dapat dihasilkan dari angin, air, bahan-bahan kimia seperti bahan bakar minyak yang nantinya dapat menggerakkan berbagai macam mesin seperti mesin yang terdapat pada kendaraan. Dan yang terakhir, sumber dari energi gerak yaitu listrik. Energi yang keenam yaitu energi kimia. Energi kimia ini dihasilkan dari zat makanan, minyak bumi, solar, premium, gas, ataupun baterai. Energi-energi tadi supaya dapat bermanfaat bagi manusia, tentunya perlu adanya perubahan yang namanya perubahan energi. Nah, manfaat perubahan energi itu apa saja? Mari simak penjelasan dari Bu Guru. Yang pertama, energi yang bersumber dari sinar matahari. Matahari ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Salah satunya yaitu bermanfaat untuk fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Pada proses fotosintesis ini terjadi perubahan energi dari panas menjadi zat kimia yang berupa makanan yang berfungsi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, fungsi matahari yaitu dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik dari matahari ini dirubah melalui alat yang namanya panel surya. Panel surya ini sekarang banyak digunakan. Biasanya dipasang pada atap rumah. Panel surya ini nanti akan mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik yang dapat berfungsi untuk menyalakan berbagai alat elektronik di dalam rumah kita. Yaitu energi angin. Kemarin kalian sudah melakukan percobaan untuk membuat mainan yaitu mobil roket udara. Nah, dari percobaan itu maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan energi yaitu dari energi angin yang ditiupkan pada balon, kemudian dilepaskan menjadi energi bergerak sehingga membuat mobil roket udara dapat melaju dengan cepat. Selanjutnya, energi angin ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Alat yang digunakan yaitu berupa kincir-kincir angin. Kincir-kincir angin ini nanti akan tertiup oleh angin sehingga menggerakkan alat yang dapat merubah dari angin menjadi listrik sehingga terjadi perubahan gerak menjadi listrik. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat kipas angin atau kalian punya kipas angin di rumah? Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin tersebut? Ya, betul anak-anak. Perubahan yang terjadi yaitu dari listrik menjadi gerak. Aliran listrik akan memutarkan baling-baling pada kipas, sehingga membuat ruangan kita menjadi sejuk. Selanjutnya, ada sepeda pembangkit listrik. Pada zaman dahulu, sepeda pembangkit listrik ini sangat bermanfaat untuk menyalakan berbagai macam elektronik yang berdaya kecil, seperti lampu, radio, dan televisi. Pada sepeda pembangkit listrik ini, kerjanya yaitu menggerakkan roda untuk memutar dinamo yang dapat
mengalirkan listrik. Sehingga perubahan yang terjadi pada sepeda listrik ini yaitu dari gerak menjadi listrik. Nah, di alam kita itu banyak sekali sumber energi yang harus dimanfaatkan. Salah satunya yaitu air. Pernahkah kalian melihat bendungan yang kemudian di situ terdapat aliran air yang sangat deras? Salah satunya terdapat di Bendungan Cirata yang terdapat di Bandung. Di Bendungan Cirata ini terdapat namanya pembangkit listrik tenaga air. Ya, bendungan ini bermanfaat untuk mengubah dari energi aliran air atau gerak menjadi energi listrik. Selain melalui bendungan, listrik juga dapat dihasilkan dari yang namanya kincir air. Prinsipnya sama, yaitu menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Sehingga perubahan energi yang terjadi yaitu dari aliran air ombak atau gerak menjadi listrik. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa matahari dapat berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, hal ini diterapkan di Karangasem, Bangli, Bali. Di sana terdapat pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Dipasang ratusan panel surya di suatu halaman atau lapangan yang berfungsi untuk menampung panas sinar matahari yang nantinya dirubah menjadi energi listrik. Kalau anak-anak belum pernah melihat yang namanya panel surya, coba kalian amati ketika kalian berhenti di traffic light atau di lampu merah. Sekarang sudah banyak sekali traffic light yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi listriknya. Terakhir yaitu perubahan energi yang berasal dari biomasa. Biomasa yaitu pengolahan limbah pertanian, bisa berupa dedaunan ataupun batang atau biji-bijian dan dari kotoran hewan yang nantinya dirubah menjadi energi listrik. Perubahan energi yang terjadi yaitu dari zat kimia menjadi listrik. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan energi dari panas bumi menjadi listrik. Di daerah Kamojang, Garut terdapat pembangkit listrik tenaga panas bumi yang disingkat PLTP. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang berbagai macam sumber energi dan perubahan-perubahan energi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian yang ada di buku paket dan nanti silahkan anak-anak tulis cukup jawabannya saja di buku tulismu dan kirimkan ke wali kelasmu. Pertemuan kita hari ini cukup ini dulu ya anak-anak. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.